realisasi anggaran itu, jadi pengertian realisasi anggaran merupakan proses pelaksanaan segala sesuatu yang memang telah direncanakan dan juga dianggarkan sebelumnya oleh organisasi publik. Yang sebelumnya juga kita sudah pernah bahas ya teman-teman, siklus akuntansi sektor publik dimulai dari yang pertama adalah perencanaan, yaitu menetapkan tujuan, visi, misi, kemudian dari perencanaan tersebut dibuat detailnya atau didetailkan lagi menjadi anggaran, penganggaran, dan kemudian siklus berikutnya adalah realisasinya. Nah, realisasi anggaran ini berkaitan dengan operasional manajemen. Artinya bagaimana bisa menciptakan proses yang memungkinkan organisasi publik itu mencapai tujuannya melalui penambahan dan penggunaan sumber daya yang efisien. Penambahan di sini bisa didapatkan dari realisasi pendapatan, dan juga penggunaannya tentu saja bisa dari realisasi belanja atau biaya. Isu utamanya apa sih di dalam realisasi anggaran? Jadi isu utamanya terkait proses ini adalah kualitas, di mana kita harus memastikan bagaimana menghasilkan kualitas produk dan jasa secara efektif dan efisien. Mungkin kalian sebelumnya juga pernah dengar ya, di berita ada bangunan toilet sekolah kalau tidak salah yang menghabiskan anggaran cukup besar, tapi kemudian setelah dilihat fisik bangunannya memang sepertinya tidak sesuai ya, tidak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, itu memang penting isu kualitas di sini karena beberapa masalah juga banyak terkait kualitas dari realisasi anggaran. Oke, sebelum kita lanjut untuk membahas lebih detail mengenai realisasi anggaran, kita refresh sedikit yuk mengenai regulasi perencanaan dan penganggaran. Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah regulasi tertinggi yang ada di Indonesia. Ini mengatur mengenai perencanaan dan penganggaran di pasal 20, 23, 31, dan 33. Kemudian diturunkan menjadi undang-undang, ada 3 undang-undang yang mengatur mengenai perencanaan dan penganggaran, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang SPPN, dan 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian diturunkan lagi menjadi peraturan pemerintah. Ini ada peraturan pemerintah nomor 90 tahun 2010 mengenai penyusunan rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga. Kemudian ada Permenku, peraturan Menteri Keuangan, Permendagri, dan juga Kep Dirjenben. Permenkunya ada 3 juga, yaitu nomor 208 tahun 2019 tentang petunjuk pembuatan rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga dan pengesahan DIPA. DIPA itu adalah dokumen isian pelaksanaan anggaran. Kemudian ada Permenku nomor 69 di tahun 2019 juga tentang standar biaya keluaran. Dan juga Permenku nomor 78 ini tentang standar biaya masukannya. Nah, Permendagri ada Permendagri nomor 86 tahun 2017. Intinya adalah mengatur tentang rencana pembangunan baik jangka panjang, jangka menengah yang ada di daerah. Kemudian keputusan Dirjen Bendahara nomor 211 itu tahun 2018 tentang kodifikasi segmen akun pada bagan akun standar. Nah, ini adalah regulasi-regulasi yang menjadi landasan dari siklus perencanaan dan penganggaran. Untuk dokumen perencanaannya sebetulnya dibagi berdasarkan jangka waktunya ya teman-teman. Ada yang jangka waktunya panjang yaitu 20 tahun, ada yang menengah yaitu 5 tahun, dan juga ada yang jangka pendek yaitu 1 tahun.
Nah, untuk dokumen perencanaan 20 tahunan itu di pemerintah pusat ada rencana tata ruang wilayah nasional dan juga rencana pembangunan jangka panjang nasional. Sedangkan untuk di daerah adalah rencana tata ruang wilayah daerah dan juga rencana pembangunan jangka panjang daerah. Nah, untuk yang menengah di jangka waktu 5 tahun, dokumen perencanaannya di pemerintah pusat itu namanya rencana pembangunan jangka menengah nasional dan juga ada Renstra, yaitu rencana strategis dari kementerian dan lembaga. Sedangkan kalau di pemerintah daerah untuk dokumen perencanaan 5 tahunan itu ada rencana pembangunan jangka menengah daerah dan juga Renstra OPD atau kepanjangannya adalah organisasi perangkat daerah, yaitu satuan kerja yang ada di pemerintah daerah. Nah, untuk jangka pendeknya 1 tahun dokumennya itu adalah RKP atau rencana kerja pemerintah. Kalau di pusat ya berarti RKP dari pemerintah pusat, sedangkan kalau di pemerintah daerah namanya RKPD atau rencana kerja pemerintah daerah. Juga ada rencana kerja atau renja dari kementerian dan lembaga untuk di pemerintah pusat. Sedangkan kalau di pemerintah daerah ada rencana kerja atau renja dari organisasi perangkat daerah atau OPD. Dan juga ada rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga kalau di pusat, sedangkan kalau di daerah rencana kerja anggaran dari OPD. Nah, di sini adalah RKAKL atau Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga dalam siklus perencanaan, penganggaran, pengesahan anggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawabannya. Jadi ini khusus yang di pemerintah pusat ya, teman-teman. Di bagian ini kalian bisa lihat bahwa di yang sebelah paling kanan adalah siklusnya, sedangkan di sebelah paling kiri adalah pihak-pihak yang terkaitnya. Kemudian di tengah ini adalah dokumennya dan di sampingnya ini adalah regulasi yang mengaturnya. Jadi misalnya kalau di perencanaan ini nanti ada rencana pembangunan jangka menengah itu diatur dalam peraturan pemerintah dan ini yang fungsi yang terkait atau yang melaksanakan adalah Bappenas yang membuat ya. Kemudian juga ada Renstra dari kementerian dan lembaga, ini yang membuat ada kementerian dan lembaga. Kemudian nanti disusunlah pagu indikatif, ini ditetapkan dari surat edaran Bappenas yang disusun oleh Bappenas juga Kementerian Keuangan. Kalau dulu bilangnya Depku, tapi sekarang Kementerian Keuangan ya. Kemudian disusunlah rencana kerja kementerian dan lembaga. Ini yang bertanggung jawab menyusun ada kementerian dan lembaga. Kemudian RKP atau tadi ya rencana kerja pemerintah yang diatur dalam peraturan pemerintah. Ini juga oleh Bappenas. Sehingga nanti dapatlah pagu sementara yang ditetapkan dari surat edaran Menteri Keuangan. Nah, yang di sini proses ini adalah mulai masuk ke penganggarannya. Nah, dari pagu sementara sampai ke nota keuangan dan rencana anggaran pembangunan rencana anggaran pendapatan dan belanja nasional yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, maka masuk untuk disahkan menjadi APBN oleh pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat ya. Dan nanti APBN ini disahkan dengan dibuatkan undang-undangnya. Kemudian nanti Kementerian Keuangan juga akan membuat yang namanya rincian APBN yang diatur dalam Perpres. Kemudian dilaksanakan dan bisa dilihat dari dokumennya yaitu DIPA, daftar isian pelaksana anggaran, yang ini nanti akan diisi oleh masing-masing kementerian dan lembaga dan juga Kementerian Keuangan, dan nanti akan dipertanggungjawabkan lewat LKPP atau laporan keuangan pemerintah pusat
yang diatur juga oleh undang-undang. Dan ini nanti akan disampaikan ke Dewan Lembaga Legislatif ya, atau Perwakilan Rakyat. Oke, ini gambar di sini merupakan sistem realisasi anggaran publik, di mana dimulai dari input ya, masukan. Nah, masukan ini atau input ini tuh bisa apa aja bentuknya, dari mulai pekerja, pimpinan, peralatan, fasilitas, bahan baku, dan sebagainya. Nah, nanti input ini akan dipakai dalam proses yang namanya realisasi anggaran, di mana di sini adalah proses yang terkait operasional dan transformasi. Di dalam cycle ini ada persiapan, dimulai dari persiapan, kemudian ke proses pelaksanaan, sampai proses terakhir yaitu penyelesaian dari si realisasi anggaran. Nah, setelah input dimasukkan ke dalam siklus realisasi anggaran, maka akan mengeluarkan output atau luaran, yaitu barang dan jasa atau layanan. Yang output ini atau luaran ini akan diserahkan ke masyarakat. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, kalau teman-teman perhatikan, di sini ada partisipasi konsumen atau masyarakat ya, di mana garisnya putus-putus ke proses realisasi ya, dari input ke masuk ke realisasi anggaran. Ya, di sini memang partisipasi masyarakat itu banyak dibutuhkan dalam realisasi anggaran. Beberapa program, misalnya contohnya program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan misalnya yang ada di Jawa Barat itu banyak melibatkan lembaga kemasyarakatan dari mulai RW, terus lembaga pemberdayaan masyarakat sampai ke Karang Taruna gitu. Jadi masing-masing lembaga kemasyarakatan itu diberikan anggaran untuk direalisasikan. Jadi memang banyak program terutama di pemerintahan yang melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi gitu ya. Nah, dari proses realisasi anggaran untuk menghasilkan output, maka disinilah juga kita bisa mendapatkan informasi kinerjanya gitu. Apakah tadi input yang dimasukkan untuk dan diproses realisasinya itu outputnya itu dapat maksimal begitu ya. Dan juga nantinya ini akan bisa jadi feedback lagi untuk ini adalah detail tadi yang digambar kan kita lihat ya di dalam siklus realisasi anggaran tuh ada dari mulai persiapan, terus proses pelaksanaan sampai ke penyelesaian. Nah, contohnya misalnya di kegiatan utama pencairan anggaran. Jadi persiapannya itu bisa berupa membuat prosedurnya atau formulir-formulir yang dibutuhkan, kemudian juga membuat anggaran kas. Untuk selanjutnya ke proses pelaksanaan ya berarti melaksanakan belanja barang jasa dan modalnya. Sedangkan untuk proses penyelesaian bisa mengumpulkan bukti untuk pencatatannya, terus kemudian membuat tata prosedur pencatatan barang dan modalnya, kemudian juga membuat pelaporan aktivitas dari jasa yang sudah dilakukan. Untuk misalnya untuk kegiatan utama realisasi pendapatan, dalam tahap persiapan mungkin bisa menghitung potensi pendapatan yang akan bisa didapatkan, kemudian membuat regulasi untuk bagaimana prosedurnya, kemudian formulir apa aja yang dibutuhkan. Nah, untuk proses pelaksanaannya ya berarti melakukan penagihan dan pengumpulan pendapatan. Sedangkan untuk proses penyelesaian pada kegiatan realisasi pendapatan adalah misalnya membuat rekapitulasi realisasi pendapatan, kemudian pengenaan sanksi dan insentif ya. Sanksi misalnya kalau tidak tercapai, kemudian insentif kalau misalnya realisasinya melebihi
targetnya begitu. Nah, kemudian di kegiatan utama pelaksanaan program, misalnya di tahap persiapan yaitu bisa membentuk tim, terus juga membuat aturan dan pembagian beban kerja dari masing-masing tim, masing-masing anggota tim. Nah, kemudian untuk proses pelaksanaannya berarti yang melaksanakan pekerjaannya. Kemudian yang terakhir di tahap penyelesaian ya berarti mungkin bisa eh, finalisasi produk dan pembuatan laporan. Baik, masih melanjutkan yang tadi ya teman-teman terkait tahapan realisasi anggaran. Di tabel ini kalian bisa melihat ada item ini atau elemen-elemen dari operasional suatu organisasi, dari mulai peramalan, produksi, perencanaan SDM sampai ke kualitas atau prestasi. Kemudian di sampingnya itu ada penjelasan mengenai proses-proses yang akan dilakukan pada setiap tahapan, baik persiapan, proses pelaksanaan sampai penyelesaian dari realisasi anggaran. Nah, misalnya di peramalan berarti pada saat persiapan akan dapat melakukan studi kelayakan atau feasibility studies ya. Kemudian di proses pelaksanaan juga mungkin melaksanakan proses peramalan misalnya proses peramalan permintaan misalnya dengan teknik time series analysis, metode kasual, regresi gitu ya, atau juga teknik kualitatif. Nah, ini sebetulnya kalau kalian sudah belajar metode di penelitian pasti sudah memahami nih apa ini time series analysis, kasual, kualitatif gitu. Jadi nggak cuma berguna untuk skripsi aja, sebetulnya di dunia praktiknya pun nanti kalian akan mengimplementasikan itu atau mengaplikasikan ilmu yang sudah kalian dapat. Nah, untuk penyelesaiannya bisa membuat rekomendasi penerimaan value of project-nya. Kemudian untuk manajemen bahan misalnya, jadi di proses persiapan itu ada proses menyeleksi pembelian, sedangkan pada saat pelaksanaan mungkin pelaksanaan dan pengendalian produksi, sedangkan pada saat penyelesaian adalah distribusi hasilnya dan sebagainya. Terakhir misalnya kualitas atau prestasi, jadi di bagian persiapan mungkin akan membuat yang namanya perencanaan kualitas, sedangkan di proses pelaksanaannya berarti melakukan pengendalian batas atas kualitasnya, kemudian penyelesaiannya maka memastikan kualitas sesuai dengan permintaan. Oke, kita sambung ke APBN. Nah, di sini ada alur APBN ya teman-teman. Nanti yang perlu diperhatikan adalah yang tengah ini ada plafon RAPBN. Jadi masih R ya, masih rancangan. Nah, apa-apa yang mempengaruhi besaran plafon RAPBN itu ada dari Departemen Keuangan. Tentu saja karena Departemen Keuangan, kalau sekarang bilangnya adalah Kementerian Keuangan ya, karena Kementerian Keuangan yang mengelola uang negara gitu ya. Terus kemudian juga ada asumsi makro. Jadi asumsi makro ini contohnya misalnya pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, harga minyak, produksi minyak, tingkat suku bunga. Itu adalah asumsi makro. Dari mana data-datanya? Ya dari Kementerian Keuangan, atau misalnya pertumbuhan ekonomi berarti datanya dari Bappenas. Untuk inflasi, untuk tingkat suku bunga, mungkin datanya dari Bank Indonesia dan juga BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, dari sini dua faktor ini yang akan mendasari untuk membuat si plafon RAPBN. Yang nantinya plafon ini akan dibawa ke komisi-komisi DPR, terus ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Lembaga untuk nanti dibahas serta dibuat RKAKL-nya atau Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga.
Berikut adalah struktur APBN. Jadi APBN itu ada pendapatan negara dan hibah yang terdiri dari pendapatan negara dan hibah. Terus kemudian di sini kalau lihat rumusnya berarti pendapatan dikurang belanja sama dengan surplus atau defisit anggaran. Belanja negara itu terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerahnya. Nah, bila mana surplus, jadi surplus akan terjadi apabila pendapatan negara dan hibah itu lebih besar dari belanja negara. Sedang sebaliknya ya untuk defisit. Jadi defisit itu terjadi apabila belanja negara lebih besar daripada pendapatannya. Nah, kemudian ada juga elemen pembiayaan. Jadi biasanya pembiayaan ini bisa untuk menutup defisit ya. Jadi pembiayaan ini juga ada dua jenisnya ya. Ada yang pembiayaan keluar, ada yang pembiayaan masuk. Kalau pembiayaan keluar itu keluar masuknya itu ditandai dengan arus kasnya gitu ya. Kalau keluar berarti seperti contohnya adalah memberikan pinjaman atau berinvestasi ke BUMN atau BUMD begitu ya. Kalau pembiayaan masuk itu aliran kas masuk berarti itu contohnya adalah mendapatkan pinjaman jangka panjang misalnya dari pemerintah dari luar negeri atau dan sebagainya ya, dan juga pinjaman atau investasi, mendapatkan investasi dan sebagainya. Oke, jadi untuk penyusunan APBN atas nama Presiden, maka Menteri Keuangan dan Bappenas ini akan mengkoordinasikan penyusunan APBN. Jadi perannya Menteri Keuangan itu adalah mengkoordinasikan penyusunan konsep anggaran belanja rutin, sedangkan perannya Bappenas Bappenas dan Menteri Keuangan adalah mengkoordinasikan penyusunan anggaran belanja pembangunan. Nah, langkah setelah penyusunan plafon RAPBN adalah ada yang namanya pembicaraan pendahuluan. Jadi ini merupakan pembahasan antara pemerintah dan DPR mengenai mekanisme dan jadwal pembahasan APBN. Kemudian setelah itu maka dibuatlah persiapan rancangan APBN oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah finalisasi penyusunan RAPBN oleh pemerintah. Nah, dalam pengajuan pembahasan dan penetapan APBN dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Panitia Anggaran serta komisi dengan departemen. Hasilnya kalau APBN pasti ada regulasi yang menetapkannya, yaitu undang-undang. Jadi hasilnya adalah undang-undang APBN yang memuat alokasi dana persatuan atau alokasi dana per kementerian dan lembaga ya, ini bukan kalau sekarang istilahnya kementerian ya, kementerian dan lembaga, sektor, subsektor, program dan kegiatan. Kemudian Dirjen Anggaran dan Menteri ini akan membahas detail pengelolaan rutinnya. Sedangkan untuk pengelolaan pembangunan, Dirjen Anggaran, Bappenas dan Menteri, ini maksudnya di sini ada Menteri Keuangan ya, akan membahas detail pengeluaran untuk setiap kegiatan. Nah, gimana kalau misalnya DPR menolak RAPBN yang diajukan? Kalau DPR menolak RAPBN yang diajukan, maka pemerintah selaku manajemen itu seharusnya menggunakan APBN tahun sebelumnya. Nah, jadi intinya pengeluaran tahun ini itu maksimal sama dengan pengeluaran tahun lalu. Oke, nanti hasilnya akan didokumentasikan dalam ada dokumen namanya daftar isian kegiatan dan daftar isian proyek. Kalau daftar isian kegiatan itu adalah otorisasi pengeluaran rutin unit organisasi, sedangkan
Daftar isian proyek adalah otorisasi pengeluaran pembangunan proyek pada unit organisasi. Kemudian juga ada dokumen namanya Surat Pengesahan Alokasi Anggaran Rutin atau SPAAR. Besaran alokasi anggaran rutin untuk setiap kantor atau satuan kerja di daerah dibahas oleh kantor wilayah DCA dan instansi vertikal kementerian dan lembaga. Nah, untuk APBD kita refresh sedikit ya bahwa kita sudah menerapkan yang namanya anggaran berbasis kinerja, dan di sebelah kiri ini adalah regulasi-regulasi yang mendasari dari penerapan anggaran berbasis kinerja, yaitu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, ada juga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, ada PP 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, serta ada Kep Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha KEUDA, keuangan daerah ya, dan juga penyusunan perhitungan APBD. Ya, ini ada bagan ya mengenai proses penyusunan APBD dan penyusunan anggaran kinerja. Jadi di sebelah kiri adalah proses penyusunan APBD-nya dari mulai kegiatan pendahuluan sampai ke penetapan APBD. Kemudian di sebelah kanan ini mengenai penyusunan anggaran kinerjanya. Nah, keterkaitannya adalah dari masing-masing proses ini itu akan berkaitan dengan juga proses di dalam penyusunan anggaran kinerja. Contohnya misalnya pada kegiatan pendahuluan di proses penyusunan APBD ini erat kaitannya dengan proses penetapan strategi organisasi, visi dan misi. Kemudian selanjutnya setelah kegiatan pendahuluan adalah menetapkan arah dan kebijakan umum APBD. Setelah itu menetapkan strategi dan prioritas APBD. Nah, di sini berkaitan dengan proses penetapan aktivitas dari penyusunan anggaran kinerja. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah rencana penetapan atau pembuatan rencana kerja dan anggaran atau RKA. Setelah dibuat, maka dievaluasi dan diseleksi. Setelah itu, setelah RKA-nya selesai, maka dibuatlah pembahasan RAPBD atau rancangan APBD, dan setelah rancangan itu dibahas dan disetujui, maka akan ditetapkan APBD-nya. Nah, dalam proses ini berkaitan juga dalam proses penyusunan kinerja, yaitu pembuatan tujuan operasional dan review serta ranking. Nah, review di sini adalah contohnya misalnya mereview kinerja sebelum dan sesudah APBD ini dibuat. Kemudian ranking nanti ada melakukan sistem penetapan prioritas ya dari program-program yang sudah direncanakan. Nah, di sini ada contoh rencana strategis unit dinas kesehatan daerah X. Jadi ini contoh penyusunan dari mulai renstra nantinya ke anggaran, realisasi anggarannya. Nah, di sini awalnya adalah renstranya, yaitu visi dan misinya. Contohnya visinya adalah menjadi penggerak dan pendorong terciptanya masyarakat dan lingkungan yang sehat. Misinya ada 2 di bagian kesehatan, yaitu meningkatkan sarpras kesehatan, kemudian restrukturisasi organisasi, jadi menciptakan struktur birokrasi yang efisien dan efektif. Nah, dari visi dan misi ini maka nanti akan dijabarkan lagi lebih detailnya, diidentifikasi kira-kira apa sih indikator dampaknya, targetnya, tujuannya,
kemudian indikator manfaat hingga targetnya seberapa besar. Nah, contohnya di sini adalah untuk visi menjadi penggerak dan pendorong terciptanya masyarakat dan lingkungan yang sehat. Jadi ada beberapa misi ya dari visi tersebut yang bisa dijalankan. Nah, ini untuk misi yang pertama, misalnya adalah kesehatan masyarakat. Nah, nanti akan ditentukan, diidentifikasi apa sih indikator dampaknya. Berarti kalau kesehatan masyarakat, indikator dampaknya adalah indeks kesehatan. Nah, berapa targetnya? Misalnya di sini 75. Nah, dari misi ini diturunkan lagi ke tujuan-tujuan. Nah, misalnya dalam misi kesehatan masyarakat ini ada 2 tujuan, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan yang kedua adalah meningkatkan lingkungan sehat dan bersih. Nah, indikator manfaat dari tujuan-tujuan ini apa? Yang tujuan pertama mungkin indikatornya adalah indeks kualitas pelayanan kesehatan. Sedangkan yang tujuan kedua indikatornya adalah indeks lingkungan sehat dan bersih. Nah, nanti dari masing-masing tujuan ini ditargetkan pencapaiannya. Misalnya 80-80. Nah, ini tadi tujuannya ya teman-teman. Tujuan ini juga bisa di breakdown lagi, didetailkan lagi berdasarkan tujuannya nanti program apa yang akan dibuat, kemudian indikator hasil dari program tersebut apa, targetnya. Nah, dari program itu kegiatan apa yang akan dilaksanakan, dan juga indikator keluarannya apa dari kegiatan itu serta targetnya. Misal untuk tujuan pertama tadi ya, yang meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Di sini programnya adalah peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. Kemudian indikator hasilnya adalah tingkat kepuasan masyarakat, targetnya 80%. Masyarakat puas, begitu maksudnya. Dan dari program ini nanti diidentifikasi kegiatan-kegiatan atau detail ya, detail pelaksanaan programnya. Misalnya dalam pada program peningkatan sarana prasarana kesehatan ini ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah penambahan tenaga medis, yang kedua pelatihan tenaga medis, dan yang ketiga adalah bantuan penyediaan fasilitas kesehatan. Nah, dari masing-masing kegiatan ini ada indikator keluarannya. Jadi misalnya untuk kegiatan yang pertama penambahan tenaga medis, maka indikator keluarannya adalah jumlah dari tenaga medis atau puskesmas. Nah, di sini nanti ada targetnya berapa orang berarti kan, karena indikatornya adalah jumlah, berarti targetnya misalnya 5 orang. Kemudian kegiatan yang kedua pelatihan tenaga medis. Jadi indikator output atau keluarannya apa? Misalnya tingkat keahlian. Nah, di sini targetnya 8. Misalnya berarti ada 8 orang yang akan diikutkan pelatihan tenaga medis dan juga diharapkan meningkat keahliannya. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang ketiga adalah bantuan penyediaan fasilitas kesehatan. Nah, dari kegiatan ini maka indikator outputnya adalah jumlah puskesmas atau pada setiap kecamatan. Nah, targetnya berapa? Misalnya 1 penambahan puskesmas di setiap kecamatan, begitu ya. Nah, untuk tujuan yang kedua, meningkatkan lingkungan sehat dan bersih. Misalnya di sini berarti dibuatlah program yang namanya pembinaan kebersihan lingkungan. Indikator hasilnya dari program ini apa? Tingkat kesadaran kebersihan lingkungan dari masyarakat. Nah, targetnya berapa? 70. Misalnya 70% masyarakat itu meningkat tingkat kesadaran atas kebersihan lingkungannya. Nah, kegiatan dari yang akan dilaksanakan dari program pembinaan kebersihan lingkungan adalah misalnya sosialisasi. Karena tadi ya indikator hasilnya kan tingkat kesadaran. Jadi kegiatannya adalah yang bisa meningkatkan kesadaran masyarakat adalah sosialisasi pentingnya lingkungan sehat dan bersih. Nah, dari kegiatan ini berarti indikator outputnya adalah jumlah kehadiran kartu keluarga per sosialisasi. Ya, nah
jumlah kehadiran masyarakat atau partisipasi masyarakat lah, tingkat partisipasi masyarakatnya dalam kegiatan sosialisasi. Nah, targetnya adalah 60 KK setiap sosialisasi diadakan, maka paling tidak ada minimal 60 KK yang menghadiri sosialisasi tersebut. Oke. Nah, ini perbandingan ya, indeks kesehatan sebelum anggaran dan juga indeks kualitas pelayanan kesehatan sebelum anggaran. Sorry, ini yang sebelum anggaran dulu. Jadi tadi ada dua kan, indeks kesehatan sebelum anggaran dan juga indeks kualitas pelayanan kesehatan sebelum anggaran. Jadi di sini nanti ada indikatornya apa aja. Ya, misalnya indeks kualitas pelayanan kesehatan, indeks air bersih, indeks kualitas gizi bagi bayi dan balita, indeks lingkungan sehat dan bersih. Jadi berapa ini bobotnya? Dibagi totalnya nanti adalah 100%. Nah, kemudian capaiannya berapa sehingga nanti skornya bisa tinggal dikali aja ya, bobot dikali capaiannya. Kemudian yang di sini adalah indikator dari indeks kesehatan. Misalnya yang pertama indikatornya tingkat pasien selamat. Yang kedua, tingkat efektivitas dan efisiensi pelayanan. Yang ketiga adalah tingkat kepuasan masyarakat. Nah, ini sama juga, jadi dibobotkan ya. Dari masing-masing indikator ini mungkin ada indikator yang paling utama gitu ya. Contohnya di sini misalnya tingkat efektivitas dan efisiensi layanan ini menjadi bobotnya yang paling besar, itu 40%. Nah, nanti capaiannya akan diukur capaiannya sehingga nanti skornya bisa tinggal dikalikan ya antara bobot dan capaiannya, sehingga dapatlah ini untuk indeks kualitas pelayanan kesehatan dapatlah angka 70, sedangkan indeks kesehatan tadi yang di atas ya, maaf, ini adalah 60. Gitu. Jadi di sini bisa kelihatan nih bahwa tingkat kepuasan masyarakat sebelum anggaran adalah 70. Nah, kemudian tadi setelah di breakdown visi, misi, sampai ke program dan kegiatan serta indikatornya, maka langkah selanjutnya adalah penyusunan anggaran kegiatan. Jadi bentuk anggarannya biasanya ada keterangan unit kerjanya, program, terus kegiatannya apa. Kemudian di sebelah kiri nanti ada indikatornya dari mulai indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, serta dampaknya. Nah, ini tolak ukurnya bisa dilihat. Misalnya masukan berarti jumlah dana anggaran kegiatan. Targetnya berapa rupiah gitu ya. Terus kemudian keluaran itu berarti tolak ukurnya misalnya jumlah tenaga medis dan puskesmas, karena sini sekali lagi kegiatannya adalah penambahan tenaga medis. Targetnya berapa orang. Terus hasilnya, berarti hasilnya itu bisa berupa tingkat kepuasan masyarakat. Targetnya berapa? Misalnya 80% dari masyarakat puas ya di daerah X itu. Kemudian dampaknya indeks kualitas pelayanan kesehatan. Targetnya berapa? Kemudian dampaknya indeks kesehatan, targetnya berapa? Nah, kalau tadi yang sebelum, nah pada saat sudah direalisasi maka akan diidentifikasi lagi nih nilai dari indeks kesehatan dan indeks kualitas pelayanan kesehatan. Jadi sama seperti tadi ya membacanya. Jadi dari masing-masing ini nanti akan terlihat nih di poin 3 misalnya tingkat kepuasan masyarakat 85. Naik ya, yang tadinya adalah 70. Nah, nanti dibuat perbandingan teman-teman dari masing-masing indeks, baik indeks kesehatan maupun indeks kualitas pelayanan kesehatan. Misalnya untuk indeks kesehatan, kan tadi ada indikator-indikator yang sudah diidentifikasi ya. Misalnya indikator yang pertama adalah indeks kualitas pelayanan kesehatan. Jadi nanti
di tabel bagian di kolom bagian kanan ini akan ada informasi mengenai skor sebelum realisasi anggaran ya atau APBD-nya dilaksanakan, skor sesudah, targetnya, serta skor kinerjanya dalam persentase. Jadi misalnya indeks kualitas pelayanan kesehatan skor sebelumnya tadi yang telah dihitung ada 17,5, sedangkan skor sesudahnya adalah 20. Targetnya 20, maka skor kinerjanya adalah 100%. Karena kenapa 100%? Karena membandingkan skor sesudah itu sudah sama dengan target yang telah disusun. Dan masing-masing indikator berikutnya pun sama seperti itu. Baik, kita masuk ke laporan realisasi anggaran dan mungkin juga laporan operasional ya. Karena laporan realisasi anggaran itu adalah laporan yang basisnya kas, sedangkan operasional itu adalah yang basisnya akrual. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di contoh berikutnya. Nah, untuk laporan realisasi anggaran, karena kita sedang berdiskusi tentang realisasi anggaran, maka di situ juga ada dokumen pertanggungjawabannya. Salah satunya adalah laporan realisasi anggaran. Jadi, kenapa sih dibuat yang namanya laporan realisasi anggaran? Tentu saja alasan utamanya adalah untuk akuntabilitas publik. Nah, jadi dalam laporan realisasi anggaran ini ada informasi mengenai anggaran dan juga realisasinya, sehingga informasi tersebut dapat dibandingkan oleh pengguna laporan keuangannya ya atau pengguna laporan realisasi anggarannya untuk dapat menilai kinerja. Apa itu kinerjanya? Ya di sini maksudnya adalah pencapaiannya atau penyerapan dari anggarannya. Nah, LRA itu diatur dalam PSAP nomor 2. Jadi memang ini uniknya dari sektor publik ya teman-teman. Jadi walaupun di sektor publik terutama pemerintahan itu sudah full accrual, namun untuk laporan realisasi anggarannya adalah basisnya kas. Jadi LRA ini menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya. Jadi LRA ini merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Manfaatnya apa? Jadi beberapa manfaat informasi yang ada di laporan realisasi anggaran yaitu yang pertama untuk pengambilan keputusan, kemudian sebagai akuntabilitas, tools akuntabilitas ya kepada publik, kemudian yang ketiga adalah ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan penyediaan informasi mengenai sumber, alokasi, dan juga penggunaan sumber daya ekonomi. Kemudian yang keempat adalah penyediaan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggarannya. Oke, selanjutnya tadi kita bahas lebih detail ya, apa sih maksudnya bahwa pencatatan LRA itu menggunakan basis kas. Jadi untuk pendapatan LRA itu diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau kas umum daerah. Kalau belanja LRA itu diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau kas umum daerah. Begitu halnya juga dengan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Kalau penerimaan pembiayaan berarti diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau kas umum daerah, sedangkan sebaliknya untuk pengeluaran pembiayaan. Di sini adalah elemen-elemen atau isi dari laporan realisasi anggaran. Tadi sekilas juga sudah
sebutkan ya di awal informasinya. Jadi ada pendapatan LRA. Pendapatan LRA itu adalah semua semua penerimaan rekening kas umum daerah atau negara yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sini ada kuncinya nih, menambah saldo anggaran lebih. Jadi memang biasanya nanti begitu mulai masuk ke dalam pencatatannya, maka jurnal anggaran. Jadi jurnal itu ada dua jenis, jurnal finansial, jurnal finansial dan juga jurnal anggaran. Jadi jurnal finansial itu akan masuk ke dalam laporan keuangan yang basisnya akrual, sedangkan jurnal anggaran itu akan di summarize atau menjadi dasar dalam pembuatan si laporan realisasi anggaran. Nah, jadi dalam setiap jurnal anggaran itu akun tandingannya adalah selalu perubahan SAL. Jadi kalau misalnya itu transaksinya terkait pendapatan, maka menambah akun perubahan SAL berarti akun perubahan SAL-nya nanti estimasi perubahan saldonya akan dicatat di bagian debit ya, karena saldo normalnya adalah debit. Sedangkan kalau belanja, ini sesuai definisinya, semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Jadi kalau pencatatan atau jurnal dari belanja ini kebalikannya pendapatan tadi ya, bahwa estimasi perubahan salnya akan dicatat di kredit jika transaksinya adalah transaksi belanja, karena tadi saldo normalnya di debit, maka kalau dia mengurangi sal berarti pencatatannya nanti di sebelah kredit untuk belanja. Kemudian transfer itu adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain dan juga termasuk dana perimbangan dan juga dana bagi hasil. Surplus atau defisit LRA merupakan selisih lebih atau kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus atau defisit LRA. Kemudian elemen berikutnya adalah penerimaan pembiayaan. Jadi penerimaan pembiayaan ini adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah atau negara, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi, hasil privatisasi perusahaan negara atau daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan itu adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, kemudian penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Berikutnya ada elemen yang namanya pembiayaan neto. Itu adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran. Sedangkan SIKPA atau SILPA atau sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, definisinya adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Nah, bagaimana posisi LRA atau laporan realisasi anggaran dalam akuntansi berbasis akrual? Jadi seperti yang tadi kita sudah bahas ya, bahwa LRA itu basisnya kas. Jadi LRA dihasilkan dari siklus anggaran yang sebaiknya tidak disatukan dengan siklus akuntansi. Makanya tadi LRA itu basisnya kas, sedangkan untuk laporan keuangan lainnya adalah akrual.
Nah, untuk siklus anggaran yang dicatat hanyalah transaksi anggaran dan harus sesuai dengan pos anggarannya. LRA atau laporan realisasi anggaran hanya berfokus pada transaksi dengan basis kas, sehingga untuk penerimaan dan pengeluaran yang tidak terkait dengan kas tidak dicatat dalam LRA. Jika ditambahkan, boleh dimasukkan dalam informasi tambahan LRA. Nah, ini adalah contoh transaksi. Pencatatan transaksi belanja, misalnya pembelian aset tetap dan persediaan. Jadi, kasusnya adalah contohnya Pemda pada tanggal 5 Desember 2000X2 lah kita katakan ya, itu membayar 500 juta untuk membeli peralatan melalui pengeluaran LS atau langsung. Nah, tanggal 5 Desembernya, maka di sini yang tadi saya juga sempat singgung, ada dua jenis jurnal ya di pemerintahan, yaitu jurnal finansial sama jurnal anggaran. Jurnal finansial ini yang sifatnya accrual basis, sedangkan anggaran ini yang cash basis. Nah, tanggal 5 Desember maka dicatat seperti kalian juga sudah belajar akuntansi keuangan pada umumnya, pembelian peralatan itu akan dicatat pada debitnya adalah aset tetap peralatan, kreditnya adalah rekening PPKD karena dia mekanismenya langsung. Totalnya sama-sama 500 juta. Sedangkan untuk anggarannya apakah sudah bisa dicatat? Sudah. Karena apa? Karena uang atau aliran kasnya sudah sebetulnya sudah betul-betul keluar. Karena dia membeli peralatannya tunai ya dengan rekening PPKD. Ya, maka dari itu maka sudah muncul jurnal anggarannya, yaitu debitnya adalah belanja modal sebesar 500 juta dan kreditnya itu perubahan sal sebesar 500 juta. Oke, kemudian contoh lainnya, Pemda tanggal 15 Desember membayar 40 juta untuk membeli persediaan dengan pengeluaran LS atau belanja LS gitu ya. Nah, di sini jurnal finansialnya tentu saja mencatat pembelian persediaan, yaitu debitnya persediaan, kreditnya kas pada umumnya ya. Tapi kalau di pemerintahan itu spesifik, kalau langsung berarti dia melalui rekening PPKD. Jadi debitnya persediaan, kreditnya adalah rekening PPKD sebesar 40 juta. Nah, apakah sudah bisa dicatat jurnal anggarannya? Sudah. Karena sama seperti tadi ya, bahwa uangnya sudah betul-betul keluar atau arus kasnya sudah keluar. Nah, jadi jurnal anggarannya yang dicatat adalah debitnya adalah belanja barang, kreditnya adalah perubahan sal sebesar 40 juta. Selanjutnya, kalau tadi adalah transaksi belanja, sekarang adalah contoh untuk transaksi penerimaan. Jadi pada tanggal 7 Januari, OPD ya kalau sekarang, OPDA mengeluarkan SKP atas restoran Lazada sebesar 10 juta dan Hotel Melati sebesar 300 juta. Pada tanggal 16 Februari, restoran membayar ke Bendahara Penerimaan OPDA dan pada hari yang sama, Bendahara Penerimaan menyetorkan ke rekening kas daerah. Tanggal 25 Februari, Hotel Melati membayar pajak hotel ke kas umum daerah. Nah, pada tanggal 7 Januari, di sini ada transaksi di mana OPDA mengeluarkan SKP atau surat ketetapan pajak atas restoran Lazada sebesar 10 juta dan Hotel Melati sebesar 300 juta. Pada jurnal finansial ini sudah dicatat ya piutangnya. Jadi debitnya adalah piutang pendapatan, kreditnya pendapatan pajak LO atau laporan operasional sebesar 310 juta. Sedangkan untuk jurnal anggarannya apakah sudah bisa dicatat? Belum, atau tidak ada pencatatan pada saat 7 Januari. Mengapa? Karena di sini masih tidak ada aliran kas yang keluar atau yang masuk sesungguhnya. Jadi memang karena bentuknya masih piutang, makanya jurnal anggarannya tidak ada pencatatan.
Nah, tanggal 16 Februari, restoran Lazada membayar ke bendahara penerimaan OPDA dan pada hari yang sama, bendahara penerimaan menyetorkan rekening ke kas daerah. Jadi, atas pembayaran ini dicatat di jurnal finansialnya adalah debitnya kas di bendahara penerimaan karena ada uang masuk ya dari restoran sebesar 10 juta dan mengkredit piutang pendapatan yang tadi sudah dicatat di tanggal 7 Januari sebesar yang sama atau 10 juta. Nah, kemudian untuk jurnal anggarannya apakah ada yang dicatat? Jawabannya ada. Karena apa? Tadi ya sesuai sama contoh yang tadi juga. Kalau tadi kasusnya adalah uang aliran kasnya sudah betul-betul keluar. Kalau yang ini berarti aliran kasnya sudah betul-betul masuk ke dalam OPDA-nya. Jadi untuk jurnal anggarannya nanti akan dibuat pencatatan atau jurnal. Debitnya adalah perubahan sal, kreditnya adalah pendapatan pajak LRA sebesar 10 juta. Itu untuk tanggal 16 Februari. Nah, pada hari yang sama bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas daerah, maka untuk jurnal finansialnya dicatat debitnya adalah rekening PPKD sebesar 10 juta, sedangkan kreditnya adalah kas di bendahara penerimaan sebesar 10 juta. Ini hanya memindahkan aja ya, dari yang tadinya 16 Februari diterima di kas bendahara penerimaan, kemudian disetorkan ke rekening kas daerah, maka berkurang kas di bendahara penerimaannya dan bertambah di rekening PPKD-nya. Untuk jurnal anggarannya apa ada yang dicatat pada transaksi ini? Tidak ada yang dicatat. Karena apa? Karena memang ini hanya perpindahan rekening saja. Oke. Selanjutnya 25 Februari Hotel Melati membayar pajak hotel ke kas umum daerah. Berarti langsung ya, tidak melalui bendahara penerimaan. Maka jurnal finansialnya adalah RK PPKD atau rekening PPKD. PPKD itu adalah istilah dari bendahara umum daerah ya teman-teman. Jadi debitnya RK PPKD, kreditnya adalah piutang pendapatan yang tadi sudah dicatat di tanggal 7 Januari sebesar 300 juta untuk Hotel Melati. Sedangkan apakah jurnal anggarannya sudah ada yang dicatat? Jawabannya ada. Karena apa? Tadi ya, karena ini sudah uangnya sudah diterima, artinya sudah benar-benar ada aliran kas yang masuk ke rekening PPKD. Jadi untuk jurnal anggarannya pencatatannya adalah debitnya itu perubahan sal sebesar 300 juta, sedangkan kreditnya adalah pendapatan pajak LRA sebesar 300 juta. Nah, contoh berikutnya, misalnya kalau tadi kan belanja atas pembelian aset. Kalau ini belanja atas pembayaran gaji serta biaya-biaya lainnya. Nah, misalnya tanggal 30 Januari, OPDA membayar gaji pegawai dengan metode langsung sebesar 80 juta. Jadi, untuk jurnal finansialnya, maka dicatatlah debitnya adalah beban gaji, kreditnya adalah rekening PPKD sebesar 80 juta. Nah, apakah ada pencatatan jurnal anggaran? Ada, karena tadi ya sudah arus kasnya sudah keluar, yaitu RKPPKD tadi dikredit 80 juta, maka jurnal anggarannya adalah debitnya belanja gaji, kreditnya perubahan sal sebesar 80 juta. Nah, contoh berikutnya adalah pada tanggal 3 Maret, OPDA membayar biaya pemeliharaan dengan kas sebesar 10 juta. Untuk jurnal finansialnya, maka dicatat debitnya adalah beban pemeliharaan, pada kreditnya kas di bendahara pengeluaran sebesar 10 juta. Nah, apakah jurnal anggarannya dibuat? Ya, dibuat karena tadi ya sudah ada aliran kas keluar dari bendahara pengeluaran. Jadi untuk jurnal anggarannya dicatat debitnya adalah
belanja barang dan jasa, kreditnya perubahan sal sebesar masing-masing 10 juta. Ya, itu tadi penjelasan mengenai teori siklus akuntansi sektor publik, yaitu realisasi anggaran. Quotes-nya bisa dibaca sendiri-sendiri ya teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.